Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Arpa Anissa Harpani. Saya dari jurusan Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1A dengan nomor NIM 2001-07005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang mata kuliah yaitu biomonitoring, yang dimana di dosen pengampunya itu adalah Pak Oto Prasadi SPI MSI. Untuk yang pertama adalah ada bioindikator. Nah, di dalam bioindikator ini dibahas tentang konsep respon organisme terhadap pencemaran dan tipe bioindikator. Langsung saja, konsep bioindikator. Menurut Weisman et al. 2006, suatu organisme yang dapat memberikan respon indikasi, peringatan dini, referentasi, replikasi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Ada juga menurut Setiono dan Sutarto 2008, berikut juga Triatmojo 2008 mengatakan bahwa bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Ada juga menurut Pribadi 2009, suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Yang berikutnya adalah ada hewan yang sensitif terhadap pencemaran. Bisa dilihat dalam gambar ini ada hewan yang sensitif terhadap pencemaran. Di antara lain ada siput air dan juga hewan-hewan yang berada di dalam akuarium yang sangat bersih. Ada juga hewan yang tahan terhadap pencemaran, yaitu cacing merah atau cacing darah. Nah, bila mana kalian menemukan cacing merah di suatu perairan, maka perairan tersebut sudah tercemari karena cacing merah ini dapat bertahan atau kuat terhadap pencemaran air ini. Yang selanjutnya ada respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk indikator meliputi 1. Biokimia dan fisiologis, 2. Abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Yang keempat, perubahan pada sistem pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Dan yang keenam, perubahan bentuk lahan atau landscape. Bisa dilihat pada gambar, di sini ada polutan Sifoser. Yang selanjutnya ada syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator, yaitu 1. Takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah diidentifikasi. Yang kedua, status biologis diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Dan yang kelima, memiliki hubungan kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Nah, untuk gambar di sini bisa dijelaskan, lingkaran putih pada gambar merupakan variabel lingkungan mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres. Perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas secara keseluruhan. Untuk cincin terluar yang berwarna hitam,
mewakili organisme individu atau ikan trout, Pteronaris, salmonfly, dan Paedocytelum di atom. Yang ketiga, ada gangguan dan stres dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi, misalnya makanan dan cahaya, dan fisik atau lingkungannya. Yang ketiga, ada tipe bioindikator. Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi lagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan biosesi organisme. Indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasi dampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan fungsi, menurut Setiawan 2008, yaitu indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang kedua, spesies uji atau tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, ada monitor atau menyediakan bukti akan adanya perubahan. Kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam, dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi. Yang selanjutnya ada berdasarkan status makhluk hidupnya dibedakan menjadi 2, yaitu ada fitoindikator dan yang kedua ada zooindikator. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda menurut tujuan bioindikasi, yaitu indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan, yang pertama ada indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ada indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Yang ketiga, ada indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang dan lumut, dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Yang keempat, ada kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Menurut Odum 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator, yaitu yang pertama ada spesies Steno atau kisaran toleransinya sempit, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang euri atau kisarannya luas. Untuk yang kedua, yaitu spesies yang dewasa, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga,
Sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada suatu jenis yang tunggal karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Menurut Juliantara 2011 menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemancarannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Dan yang terakhir, ada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang sehingga dapat diperoleh individu. Contoh dari berbagai stadium dari berbagai tingkat umum. Untuk selanjutnya itu yang kelima, ada kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang pertama ada perbandingan dengan teknik umum. Di antaranya bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu ataupun masa depan. Sebaiknya banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel. Selanjutnya ada manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek dari biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa. Selanjutnya ada biota. Biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. Yang kedua ada manfaat dan kegiatan penggunaan bioindikator. Yang pertama ada bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Yang kedua ada sensitivitas. Beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Yang ketiga ada bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang tidak berkelanjutan secara biologis. Yang keempat, kita tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan secara dampak manusia sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Dengan demikian, populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain gangguan atau stres, misalnya penyakit, parasitisme, dan persaingan, begitu pula dengan lain-lainnya. Yang kelima ada kemampuan indikator bergantung pada skala. Yang keenam, spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan yang berbeda dari spesies lain di ekosistem. Yang keenam ada urgensi mempelajari bioindikator. Menurut Gargosova 2004, mata kuliah ekologi untuk memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Dan tujuan utama mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antara komponen dasar atau produsen, konsumen, dekomposer lingkungan, benda mati, dan dampak kegiatan manusia dalam ekosistem.
Yang kedua ada menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan konferensi antara berbagai komponennya, memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas dalam mata pelajaran terkaitnya seperti kimia lingkungan. Mahasiswa mempelajari ini sebagai berikut: memperoleh pengetahuan tentang dasar bioindikator dan juga tentang berbagai langkah dari proses penilaian risiko lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang organisme uji dan indikator referensi mana yang dapat digunakan dalam proses bioindikator dan biomonitoring. Yang ketiga, mahasiswa memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan efek beracun yang dipromosikan oleh kontaminan dalam bioindikator yang digunakan dalam proses kualitas lingkungan biomonitoring. Dan biomonitoring mahasiswa diharapkan: 1. Memahami dan menggunakan konsep dasar bioindikasi, organisme indikator, biomarker, toleransi dan resistensi, sensitivitas organisme, pemantauan biologis. Yang kedua, mengetahui dan menggunakan dalam praktik metode bioindikasi yang paling dalam menilai tingkat polusi udara, keadaan masyarakat, hutan, dan kualitas air dan tanah. Yang selanjutnya ada mampu mempelajari perubahan historis kondisi di lingkungan berdasarkan berbagai jenis biomarker dalam sedimen air. Yang selanjutnya juga mampu merencanakan dan melaksanakan tugas penelitian atau mengumpulkan sampel, menganalisis konsentrasi biomarker spesifik menggunakan cara grafis dan statistik, dan menarik kesimpulan. Untuk yang kedua yaitu ada bioindikator kualitas air bagian 1. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama ada plankton, merupakan organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air, dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Yang kedua ada nekton, merupakan organisme yang dapat bergerak bebas. Dan yang ketiga ada neutron, merupakan organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan air atau kelompok mikroinvertebrata lainnya. Yang selanjutnya ada perifiton, yaitu organisme yang menempel atau menyerap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air seperti kelompok alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Selanjutnya ada mikrobentos, merupakan kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Yang selanjutnya ada makrofita, merupakan kelompok tumbuhan air. Klasifikasi kelas air di bioindikator dibedakan menjadi 1, 2, 3, menjadi 4 kelas. Yang pertama ada sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan atau diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Yang kedua ada detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengidentifikasi perubahan terukur tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga ada exploiter, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya berlimpah, atau akibat tidak adanya kompetisi dengan makhluk hidup. Yang keempat ada akumulator,
yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Yang selanjutnya ada organisme, merupakan makhluk hidup yang terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Maaf. Yang pertama ada nekton. Nekton dikenal juga sebagai mikroalga mirip dengan tanaman terestasi. Fitoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Alga tidak dapat membusukkan pestisida dan dengan demikian merupakan rantai transfer ke herbivora ketika diberi makan. Penggumpalan zat dan asupan memainkan peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Jika cahaya terhambat, itu menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton. Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus sebagai mekanisme transportasinya. Mereka memakan fitoplankton, bakteri, plankton, atau detritus. Zooplankton merupakan sumber makanan terpenting untuk ikan. Mereka juga memainkan peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Di komunitas air tawar bersama ikan, mereka adalah suplemen makanan utama bagi banyak spesies laut lainnya. Mereka diasumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produksi tubuh air tawar. Untuk menentukan status badan air tawar, perlu untuk mengukur variasi musiman dan kehadiran zooplankton. Fitoplankton bisa dilihat gambarnya di samping seperti ini. Dan untuk zooplankton seperti ini. Fitoplankton bisa dilihat dan juga zooplankton. Jenis zooplankton dan indikasinya ini, dan jenis fitoplankton dan indikasinya seperti ini. Bisa dilihat dalam gambar. Yang selanjutnya ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Laut atau BPPL 1989, yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat pula menggunakan ukuran 250 mSh. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi format 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, juga dilakukan pengukuran kualitas dengan menggunakan water hacker. Penentuan status lingkungan. Penentuan status lingkungan perairan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis fitoplankton yang dilakukan melalui teknik berikut. Yang pertama, menghitung kelimbahan fitoplankton. Kelimbahan dihitung menggunakan Glass Object Sedgwick Raphter Counting Class atau CSRCC dan satuan individu per liter atau in per L dengan rumus sebagai berikut: N sama dengan N dikali 1 per A dikali B per C, yang bisa dilihat dengan keterangan N merupakan kelimpahan fitoplankton, N kecil merupakan jumlah fitoplankton yang tercacah, A
merupakan volume air contoh yang disaring, untuk B volume air contoh yang tersaring, dan C volume air pada SRC. Indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan Shannon-Wiener, yang dimana dengan rumus seperti di atas. Dan untuk keterangan juga bisa dilihat. Untuk indeks kemerataannya juga, indeks ini menunjukkan pola biota yaitu merata atau tidak. Jika nilai indeks relatif tinggi, maka keberadaan setiap jenis biota di perairan dalam kondisi merata. Dengan rumus seperti ini. Adapun kriteria dalam indeks kemerataan yaitu E sama dengan 0 dikurangi 0,5, maka pemerataan antara spesies rendah, artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh berbeda. E sama dengan 0,6 dikurangi 1, maka pemerataan antara spesies relatif seragam atau tidak, atau jumlah individu masing-masing spesies relatif sama. Yang keempat, atau bagian D, ada koefisien saprobik. Sistem saprobik untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Dresser dan Van der Mark sebagai berikut. Untuk rumusnya seperti di sini, yaitu X sama dengan C ditambah 3D dikurangi B dikurangi 3A per A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Untuk keterangannya, untuk X koefisien saprobik min 3 sampai dengan 3. A kelompok organisme Cyanophyta, B organisme Dinophyta, C organisme Psilorophyta, dan untuk D merupakan organisme Psirosophyta. Bisa dilihat untuk gambarnya seperti ini. Hubungan antara koefisien saprobik dengan tingkat pencemaran perairan. Bisa dilihat bahan pencemar, tingkat pencemaran, fase saprobik, dan koefisien saprobik. Bahan pencemaran organik, tingkat pencemarannya sangat berat. Fase saprobiknya adalah polisaprobik dan juga poliamesosaprobik. Cukup berat, yaitu polisaprobik dan mesosaprobik. Untuk koefisien saprobiknya ada negatif 3 dikurangi negatif 2 sampai selanjutnya. Untuk bahan organik dan anorganik, yaitu tingkat pencemarannya ada sedang, ringan, dan sangat ringan. Yang selanjutnya ada perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan lendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Itu menurut Gray 2013. Menurut Sun et al 2018, perifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Menurut Biggs pada tahun 2000, perifiton mirip pelapisan lendir yang di perairan. Kadang-kadang sulit untuk mendeteksi warna perifiton yang terendam berupa objek warna coklat atau hijau. Istilah perifiton adalah pendeskripsi yang paling umum dalam ekologi perairan untuk komunitas ini. Komunitas ini sebagian besar terdiri dari alga dan cyanobacteria, atau sebelumnya disebut gangga hijau dan biru, dan istilah ganggang bentik juga digunakan terutama oleh ahli biologi alga.
Yang selanjutnya ada perifiton, sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat indeksnya. Itu menurut BIKS 2000 pada tahun 2000. Menurut Tang et al. 2014, degradasi ekologis perairan dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas perifiton, sehingga komposisi spesies perifiton secara rutin digunakan sebagai indikator polusi di sungai. Perifiton dapat mengakumulasi logam dari air ambien dan dari sedimen. Ringkasan teknik pengumpulan sampel perifiton. Bisa dilihat di sini ada tipe substrat dan juga ada teknik koleksinya. Substrat yang dapat dilepas atau diambil yaitu berupa kerikil, batu besar, dan kayu melapuk. Teknik koleksinya, ambil atau angkat substrat yang representatif dari air, sikat atau gosok daerah yang terdapat alga, dan bilas ke dalam botol sampel, dan begitu pun selanjutnya. Di sini juga ditampilkan tipe substrat, sedimen pasir, lumpur, bahan organik, halus, tanah liat. Dengan teknik koleksinya, balikan cawan atau telungkupkan di atas sedimen. Tangkap sedimen dalam cawan Petri dengan memasukkan spatula di bawah wadah. Ambil sedimen dari aliran dan bilas ke dalam wadah sampling. Sampel alga dari habitat pengendapan juga dapat dikumpulkan dengan sendok forceps atau pipet. Yang selanjutnya ada bioindikator kualitas air bagian 2. Yang pertama ada makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Untuk sifat-sifat makroinvertebrata air yaitu ada 6 sifat. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Dan yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Dan yang terakhir, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat family. Pengambilan contoh mudah dilakukan karena peralatan sederhana, murah, dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata. Yang pertama ada kehadirannya sangat dipengaruhi musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua ada makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Dan yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan alir air, substrat dasar, sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tebing sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam. Untuk gambar makroinvertebrata bisa dilihat pada samping gambar seperti ini. Bila dilihat menggunakan mikroskop seperti ini.
Prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata menurut Ecoton 2013. Prosedur pemeriksaan makroinvertebrata diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada parameter parameter merupakan keanekaragaman family, keragaman EPT, presentasi kelimpahan EPT, serta indeks pencemaran. Yang kedua, tentu lokasi, hindari bagian curam, berarus sangat deras, dan berbatu besar karena membahayakan. Yang ketiga, pengambilan sampel dimulai dari titik 1 paling hilir selama 1 menit, kemudian lanjutkan ke titik 2 dan 3 ke arah hulu sungai. Lakukan pengambilan teknik kicking dan jabbing. Yang selanjutnya, yang keempat, ada teknik kicking dilakukan di sungai dangkal. Caranya, masuk ke dalam sungai, meletakkan jaring di dalam dengan mulut jari menghadap ke arah hulu atau datangnya aliran air. Kemudian mengaduk-adukan substrat di depan jaring selama 1 menit atau 5 meter dengan menggeserkan kaki memutar untuk merangsang hewan yang bersembunyi di dasar sungai agar keluar dan terhanyut masuk ke dalam jaring. Yang kelima, ada teknik jabbing dilakukan di tepi sungai dangkal. Caranya, meletakkan jaring di permukaan dasar sungai, kemudian bergerak maju ke arah hulu atau sumber datangnya air sambil menyapukan jaringan hingga menyentuh permukaan dasar sungai sepanjang 5 meter, terutama di bawah tanaman air. Untuk yang keenam, untuk langsung ke langkah yang ketujuh, jumlah hewan minimal yang diambil dari sungai yang dipantau adalah 100 ekor hewan. Dan bila kurang dari 100 ekor, maka perlu dilakukan pengambilan sampel yang dilakukan seperti di atas. Untuk yang kedelapan, lakukan identifikasi makroinvertebrata, hitung jumlah individu, masukkan ke tabel. Yang kesembilan, penilaian kualitas air sungai dengan bioindikator dilakukan dengan menghitung 4 parameter, yaitu keragaman jenis family, keragaman jenis EPT, presentasi kelimpahan EPT, dan indeks, yang diberikan skor nilai berdasarkan kriteria penilaian untuk 4 kategori kualitas air. Dan yang ke-10, rata nilai hasil penghitung mengindikasikan kondisi kualitas air sungai yang diperiksa dengan mengikuti ketentuan gambar pada slide berikut. Seperti ini. Selanjutnya ada makrobentos. Makrobentos adalah hewan yang sebagian besar hidupnya di substrat dasar perairan atau bagian permukaan sama dengan epifauan, di dalam sedimen dasar sama dengan infauan. Menurut Sinaga 2009, berdasarkan tingkat toleransinya pada pencemaran, bentos digolongkan dalam yang pertama, jenis tanah bahan pencemar, misalnya cacing tubifax, Masculinus, dan Psidium sp. Yang kedua ada jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus, brioja, krustasea, serta serangga perairan. Untuk yang ketiga, jenis hanya bersih, misalnya siput Vivinatidae, serta beberapa jenis serangga atau dalam fase larva dan nimfa. Teknik penangkapan dan identifikasi. Penentuan status lingkungan dengan Family Biotic Index (FBI) adalah indeks biotik yang dapat memberikan penilaian status perairan dengan cara mengkalikan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan skor yang telah ditentukan. Skor untuk bentos paling toleran adalah 10, sedangkan skor bentos paling intoleran adalah 1. Untuk rumusnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk keterangan bisa dilihat seperti ini. Untuk klasifikasinya seperti ini.
Yang ketiga ada penentuan status lingkungan dengan Biological Monitoring Working Party Average Scorecard Taxon. Tabel nilai scoring indeks biotik metode dan tabel makroinvertebrata indikator untuk menilai kualitas air bisa dilihat pada gambar seperti ini. Yang selanjutnya ada makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi ke keanekaragaman hayati. Contoh metode penelitian berdasarkan Water Framework Directive atau WFD. Banyak metode makropit digunakan untuk menilai status trofik badan air di Eropa. Yang kedua ada Wiseman Old Fresco Models atau model HOV. Wiseman Old Fresco Models atau model HOV adalah salah satu set hierarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditujukan untuk menyesuaikan kurva respon spesies satu bentuk benda gradien lingkungan. Bisa dilihat untuk gambar gradien 1 sampai ke gambar gradien kelima seperti ini. Yang selanjutnya ada ikan. Nah, ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Beberapa contoh metodenya bisa dilihat dalam gambar seperti ini. Ada indeks hepatosomatik, ada indeks gonadosomik, dan juga ada faktor kondisi. Yang selanjutnya, keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan, dan keanekaragaman ikan dapat dinilai dan analisis hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan dapat digunakan mengevaluasi hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan. Itu menurut Naigaga et al. 2011. Penerapan Fish Index of Biotic Integrity atau IBI bisa dilihat seperti ini, yang dimana ikan sangat penting dalam pengembangan IBI mengingat ketersediaan informasi relatif terlengkap tentang mereka, riwayat hidup dan ekologi, posisi dalam jaringan tropik, relatif mudah identifikasi dan kepekaan berbagai penyebab stres antropogenik. Yang kedua ada IBI digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penilaian polusi dan komunitas ikan. Yang selanjutnya ada bioindikator kualitas tanah. Di sini adalah gambaran dari permukaan tanah hingga ke dalam tanah seperti ini. Nah, dalam kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro seperti isopoda, kolembola, oligosaeta, dan diplopoda telah diandalkan sebagai organisme indikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan selama penelitian tanah. Yang kedua ada hewan tanah. Yang pertama ada invertebrata. Menurut Fontanet et al. 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tinggi telah diusulkan sebagai bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada isopoda, kolembola, dan diplopoda, dan yang kedua ada nematoda.
Yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metalotnya dapat diberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Terima kasih. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penuturan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Siapa